Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, terutama batch 36. Perkenalkan, nama saya Antonius Giarno. Hari ini saya akan memberikan sedikit presentasi mengenai bagaimana kita bisa memahami sistem perusahaan atau organisasi dapat bersaing dalam dunia global dan menjadi perusahaan raksasa atau perusahaan terbesar di Indonesia. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas suatu topik penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia dan strategi organisasi, yaitu dengan pelatihan pengembangan inovatif dapat menjadi penggerak utama atau peningkatan performa kerja dan daya saing suatu organisasi. Jadi dalam kesempatan ini saya mengambil suatu contoh perusahaan, yaitu Amazon. Ya. Ini adalah perusahaan multinasional yang sudah terkenal sekali, bahkan ini menjadi perusahaan raksasa, perusahaan terbesar di dunia, di mana Amazon ini lebih mengedepankan bagaimana mempunyai sistem atau pelatihan sumber daya manusianya ini menjadi sumber daya yang unggul, bukan hanya dalam teknologi, tetapi Amazon ini juga memperhatikan dalam perkembangan bagaimana karyawan-karyawan ini mampu untuk menjadi karyawan yang sangat terlatih dan sangat unggul dalam bidang di posisi manapun. Nah, pelatihan dan pengembangan ternyata bukanlah aktivitas tambahan atau pelengkap di dalam persaingan global atau digitalisasi ini. Dan di disrupsi atau teknologi, pelatihan menjadi strategi inti bagi perusahaan untuk bertahan dan unggul. Karyawan adalah aset utama organisasi. Jika mereka tidak terus diperbarui kompetensinya, maka organisasi pun akan tertinggal. Ini yang akan dilakukan, yang sudah bahkan dilakukan oleh perusahaan Amazon untuk memenuhi bagaimana bisa mengasah atau memberikan pelatihan-pelatihan atau program-program untuk lebih pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam sesi ini saya akan membahas suatu studi kasus yang menarik dan konkret, yaitu bagaimana Amazon itu sebagai salah satu perusahaan terbesar dan paling inovatif di dunia mengimplementasikan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang revolusioner. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini kita memahami bahwa Amazon ini ternyata untuk menjadi besar perusahaan internasional ini, ternyata mereka lebih pada pengembangan SDM yang kuat dan lebih pada revolusioner ya. Nah, pelatihan pengembangan revolusioner itu kita bisa ambil seperti misalnya program-program bagaimana pelaksanaannya, dan yang paling penting apa dampaknya terhadap kinerja karyawan dan posisi kompetitif Amazon di pasar global. Yang menjadi menarik di sini, untuk menjadi perusahaan besar, untuk menjadi perusahaan yang sangat hebat seperti Amazon, ini mengutamakan dari sumber daya manusianya. Karena dengan daya manusia unggul, maka Amazon ini bisa bertahan dan berkiprah dan berkompetisi di dunia bisnis di skala internasional. Amazon sebagai studi kasus, ya, jadi di sini yang saya kenapa kok saya buat menggunakan contoh Amazon supaya nanti mempermudah, karena Amazon ini memang perusahaan yang sudah terkenal sekali.
Amazon ini didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1904 dan kini menjadi pemimpin global dalam e-commerce, layanan cloud, computing dan melalui AWS serta berbagai teknologi lainnya. Kesuksesan Amazon tidak hanya karena teknologinya, tetapi karena budaya organisasinya yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Nah, teman-teman, Amazon ini secara konsisten ternyata menginvestasikan miliaran dolar per tahun untuk pelatihan dan pengembangan karyawannya. Mereka menyadari bahwa untuk bersinergi dalam ekonomi digital, mereka tidak cukup hanya merekrut talenta terbaik ya, tapi juga harus mengembangkan talent dari internal dari segi perusahaan. Nah, beberapa program pelatihan inovatif telah diluncurkan Amazon, misalnya antara lain memberikan beasiswa 95% bagi karyawannya level bawah seperti staf gudang untuk belajar bidang baru di luar Amazon seperti misalnya IT, keperawatan atau administrasi. Nah, dari program ini memberikan keluasaan bagi karyawan untuk lebih mengembangkan sesuai dengan bakat dan bidangnya. Nah, bayangkan teman-teman, kita bekerja di suatu perusahaan, jadi perusahaan ini memfasilitasi karyawannya itu untuk mengembangkan dari segi keterampilan yang ada, bukan mengembangkan secara langsung harus menguasai tentang IT, Amazon atau produk-produk Amazon dalam penjualannya, tidak hanya itu. Dan yang kedua, program ini bukan hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memperluas citra Amazon sebagai perusahaan yang peduli terhadap masa depan dan karir karyawannya. Nah, terus yang kedua, bagian kedua adalah program pelatihan insentif bagi karyawan non-teknis untuk menjadi software engineer dalam waktu kurun dalam 1 tahun. Nah, ini juga memberikan kesempatan bagi karyawannya, terutama dari bidang lain, untuk lebih bisa mengembangkan dan memahami software. Yang selanjutnya, program ini dirancang internal menggunakan pendekatan bootcamp atau hand-on project yang berfokus pada pemahaman praktikal. Jadi ini juga memfasilitasi untuk karyawan supaya nanti karyawan ini memang bisa mengembangkan sesuai dengan talentnya. Yang ketiga, Amazon mengembangkan universitas internal untuk mengajarkan konsep dan aplikasi machine learning, bagaimana karyawan agar bisa menerapkan teknologi ini dalam basis bisnis mereka. Jadi Amazon ini luar biasa teman-teman. Jadi bukan hanya memfasilitasi dari segi keterampilan dan bakatnya karyawan, tetapi juga mengembangkan atau mempunyai universitas sendiri yang khusus nanti bisa menerapkan lebih pada pengembangan teknologi dalam bidang bisnis mereka. Ini yang perusahaan luar biasa sekali. Terus selanjutnya adalah pelatihan keselamatan dan logistik menggunakan teknologi VAR atau AR gitu kan, menggunakan karyawan berlatih tanpa resiko yang nyata. Kita di bagian ketiga, inovasi dalam program pelatihan Amazon. Inovasi dalam pelatihan Amazon ini tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada pendekatan strategi sistemik terhadap pembelajaran. Berikut adalah beberapa inovasi utama yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Ibu guru dosen maupun bagi teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan personalized atau learning. Amazon menggunakan data AI untuk
menyelesaikan materi pelatihan berdasarkan kekuatan dan kelemahan masing-masing karyawan. Oh, ini canggih sekali ya menggunakan AI-nya. Jadi pelatihan berdasarkan kekuatan untuk memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing karyawannya dengan AI. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Jadi bisa diaplikasikan, bisa memang benar, tepat sasaran, dan tepat guna. Yang selanjutnya adalah pelatihan tidak berdiri sendiri. Setiap program pelatihan terintegrasi dengan jalur karir atau karyawannya, evaluasi kerja, dan sistem manajemen talent ini siap untuk mendukung bila memang sudah ditemukan adanya talent-talent baru atau lebih pada di sini manajemen talentnya akan merekrut atau mengembangkan dari segi karyawan tersebut. Bagian ketiga adalah pelatihan tersedia dalam berbagai format, bisa dengan online, tatap muka, bootcamp, monitoring, per-learning, atau micro-learning. Ini memberikan fleksibilitas bagi karyawan untuk belajar sesuai gaya dan waktu mereka. Jadi bebas sekali perusahaan ini memberikan fasilitas atau dalam pengembangan karyawan ini menggunakan sesuai dengan keinginan maupun dengan kemampuan pada karyawan tersebut. Bagian keempat, peluang mobilitas vertikal dan horizontal. Nah, karyawan yang mengikuti pelatihan dapat peluang untuk naik jabatan atau pindah departemen, bahkan pindah profesi. Hebat ya, keren ya. Di kita aja ketika misalnya mau pindah atau mungkin baru dimutasi, ya itu banyak sekali yang mungkin ya kan dapat masalah dan kemudian dimutasi di bagian lain. Jadi peluang untuk naik jenjang karirnya, untuk mengerti tentang bagaimana lebih supaya dirinya berkembang itu difasilitasi betul oleh Amazon. Pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif. Banyak pelatihan melibatkan penyelesaian proyek nyata itu menggunakan secara tim, sehingga bukan hanya mengasah pengetahuan tetapi juga kolaborasi dan problem solving. Ada untuk penyelesaian masalah ya, itu bisa dilihat atau dikembangkan secara bersama, secara berbasis proyek dan kolaboratif ya. Bagian yang keempat, kita akan memahami tentang dampak terhadap kinerja karyawan ya. Jadi dampaknya ketika dari perusahaan sudah memberikan sedemikian rupa fasilitas dan pengembangan sumber daya manusianya, yang berdampak itu apa sih ke karyawannya? Dampak dari program pelatihan dari Amazon sangat nyata dan terukur. Mari kita lihat dari beberapa dimensi. Yang pertama, pasti peningkatan kompetensi dan adaptasi teknologi. Karyawan menjadi lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru, penggunaan software internal, bahkan teknologi AI dan machine learning, dan mulai diimplementasikan secara luas. Nah, ini karyawan jadi memahami, jadi mengerti kebutuhannya pada dunia saat ini lebih mengarah kemana, pangsa pasar dari Amazon itu seperti apa, Amazon ini berbasis pada perusahaan dan bidangnya apa, itu mereka jadi paham dan mengerti tanpa adanya pemahaman yang serius. Jadi semua karyawan itu memahami betul tentang IT atau teknologi gitu. Peningkatan kompetensi itu adaptasi teknologi. Karyawan menjadi lebih cepat beradaptasi dengan sistem baru, penggunaan software internal, bahkan teknologi ya yang tadi sudah saya gambarkan. Terus kemudian kenaikan produktivitas. Semakin karyawan ini memahami, semakin karyawan ini mengerti tentang alur sistem kerja perusahaan,
tentang proses, tentang cara bagaimana karyawan ini bisa memaksimalkan, mengoptimalkan dalam perangkatnya, misalnya memahami software, memahami komputer dengan lihai sesuai dengan keterampilannya, sesuai dengan bakatnya, maka proses kerja menjadi lebih efisien. Contohnya pelatihan AR, membuat staf gudang lebih cepat, memahami alur kerja, dan meminimalkan kesalahan. Nah, ini yang bisa kita ambil contoh, kita pelajari dari perusahaan Amazon. Jadi perusahaan Amazon ini memang luar biasa gitu. Terus yang bagian ke selanjutnya, apakah motivasi dan retensi karyawannya? Oke, jadi gini teman-teman, Bapak Ibu. Jadi ketika Amazon itu menerapkan sistem yang sedemikian rupa terhadap pengembangan sumber daya manusianya, maka ada motivasi dan retensi karyawan. Misalnya karyawan merasa dihargai dan didukung untuk berkembang. Hasilnya adalah loyalitas yang lebih tinggi dan tingkat turnover yang lebih rendah, terutama pada karyawan level menengah ke atas. Jadi kenapa kok menengah ke atas? Karena pada dasarnya mereka kan dari bawah gitu ya. Di bawah sudah mendapatkan fasilitas itu, sudah mendapatkan pelatihan itu, sehingga mereka juga akan enggan ketika misalnya ketika di sana sudah nyaman, mereka sudah menjadi saudara ya, sudah menjadi bagian dari pengembangan itu, ya, mereka juga akan berpikir ulang ketika ingin resign, ingin mengembangkan yang lain, punya misalnya bisnis sendiri gitu. Lain hal misalnya di Indonesia, karena sistem kerja dan juga dari pengembangan SDM dari segi perusahaan memberikan dampak yang signifikan bagi karyawan ini memang masih sangat minim. Jarang kita temukan bahwa di Indonesia ini banyak yang keluar masuk saling bergantian ya, sehingga ini tidak bisa menciptakan suatu kestabilan kondusif bagi perusahaan untuk berekspansi secara luas, karena kan tenaganya harus dididik lagi, pengembangan lagi, sudah di pengembangan, sudah kompetensinya sudah, terampilnya sudah ada, karyawan ini resign dan karyawan ini tidak balik lagi di perusahaan itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah kolaborasi dan budaya pembelajaran. Jadi terbentuknya budaya dan penghargaan, pengetahuan, karyawan saling berbagi ilmu, dan menciptakan ekosistem kerja yang kolaboratif. Nah, ini sangat menarik dan juga patut kita bisa berikan apresiasi untuk perusahaan yang skala besar yang kita sebut Amazon ini. Bagian kelima, pengaruh terhadap daya saing lebih pada organisasi ya. Nah, dalam pengembangan sumber daya manusia secara inovatif tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga peningkatan daya saing organisasi secara makro itu berikut atau bisa berdampak pada suatu dalam perusahaan itu nyata ya. Jadi ini tidak main-main. Jadi ini nanti akan mengembangkan daya saing organisasi tersebut. Nah, salah satunya adalah secara inovatif tak hanya berdampak pada individu, karyawan tertentu, orang tertentu, tapi juga akan meningkatkan daya saing organisasi secara mikro. Jadi pada intinya ketika perusahaan itu memberikan keleluasaan bagi karyawannya, terus ada memaintenance jam stres mereka, mengatur pola mereka, terus mengerti kebutuhan mereka, terus dengan menggunakan standar gaji yang juga yang terbaik gitu kan. Jadi karyawan juga ini juga merasa aman, merasa nyaman, dan ini akan memberikan dampak mulut ke mulut, menular ke semua orang, tentu dari lingkungan keluarganya, kemudian ke kerabatnya, kemudian ke tetangganya, dan ini banyak sekali.
Nah, ini akan menjadi citra yang baik bagi perusahaan sekelas Amazon ini. Banyak orang yang ingin sekali untuk bergabung atau bekerja di Amazon ini. Dan ini yang menjadikan seseorang yang bisa bekerja di Amazon itu mempunyai mempunyai kesenangan atau mempunyai keunggulan tersendiri. Nah, ini mereka rata-rata memang berlomba-lomba gimana saya bisa masuk ke sana. Itu di kelas hebat gitu. Terus respon terhadap perubahan pasar. Dengan karyawan yang terus belajar, Amazon lebih siap menghadapi disrupsi atau teknologi dan perubahan tren konsumen. Jadi tren konsumen, keinginan konsumen itu ingin seperti apa, pangsa pasarnya bagaimana, terus trennya bagaimana, produk-produk apa yang harus dikeluarkan di era sekarang. Jadi itu tidak monoton, sehingga dalam dunia bisnis, dalam daya saing, Amazon ini bisa mengukur bagaimana kebutuhan pangsa pasarnya, kebutuhan yang dibutuhkan di masyarakatnya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh mayoritas banyak orang itu apa di era sekarang gitu kan. Misalnya di era sekarang itu sekelas Amazon itu misalnya mengeluarkan salah satu produk robotik gitu kan. Nah, ini robotik ini biasanya digunakan kemarin ketika pas kita melihat di pameran ulang tahun HUT Polri di Monas, itu menggunakan robot untuk melacak ya, untuk menjinakkan bom gitu kan. Jadi ini kebutuhan sekarang itu bukan lagi pada hanya manusia saja, tetapi sudah pada dunia robot gitu kan. Ya, robot sebagai pengganti manusia. Dan juga misalnya drone, pengembangan taksi terbang, pengguna. Nah, ini yang menjadi kebutuhan-kebutuhan nanti sudah terplanning dan secara psikologis yang menjadi kebutuhan-kebutuhan konsumen pangsa pasar itu mereka tetap melakukan riset-riset sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, kedua adalah peningkatan inovasi produk dan proses. Nah, seperti contoh, karyawan yang belajar machine learning dapat mengusulkan solusi baru, misalnya dalam rekomendasi produk, logistik, otomatis, atau chatbot, atau dalam pelanggan ya. Ini juga sangat memberikan dampak yang baik, sehingga dalam peningkatan inovatif produk atau produk proses ini sangat berjalan dengan bagus, sangat logistik dengan otomatis. Jadi semua dari segalanya ini lebih berjalan secara otomatis dan tidak ada manual, memperpendek manual ya, tenaga manusia menggunakan tangan. Amazon ini dikenal sebagai perusahaan yang peduli terhadap perkembangan karir karyawannya. Ini menarik teman-teman. Talent terbaik dari beberapa penjuru dunia ini berlomba-lomba dan mempunyai keinginan untuk bekerja sama dengan Amazon. Ya. Jadi ini yang perusahaan yang mantap, yang luar biasa sekali. Bagian keempat, efisiensi operasional. Karyawan yang kompeten dan terus belajar cenderung membuat lebih sedikit kesalahan. Jadi karyawan yang sudah terlatih, karyawan yang sudah memang mengikuti program pelatihan akan cenderung minim kesalahan, dikarenakan mereka sudah tahu kalau mereka akan melakukan suatu kesalahan, mereka sudah bisa minimalisir kesalahan itu. Dan dalam pekerjaannya pun mereka lebih menggunakan safety ya, kehati-hatian, sehingga dampak dari kesalahan itu sangat minim. Dan mungkin sekelas perusahaan Amazon ini mereka sudah bisa memplanning ya, kalau nanti permasalahannya di A, nanti jalan keluarnya apa.
Kalau nanti jalan keluar apa permasalahannya di B, nanti jalan keluarnya seperti apa. Nah, bahkan mereka sudah punya riset bagaimana ketika kesalahan itu terjadi dalam perbaikan dari sistemnya itu secara otomatis atau secara memperbaiki data itu sendiri. Itu keren sekali, luar biasa. Bagian kelima, keunggulan kompetitif jangka panjang. Melalui pengembangan SDM, Amazon mampu mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri bahkan saat muncul pesaing baru. Jadi pesaingnya baru itu banyak. Amazon itu misalnya seperti Alibaba, misalnya seperti banyak sekali di perusahaan-perusahaan startup teknologi, dan ini pun menjadi tantangan yang besar bagi Amazon untuk tetap survive, untuk tetap bertahan, di mana tekanan adanya pesaing-pesaing baru ini, kalau misalnya lengah, Amazon tidak mempunyai suatu perusahaan yang memang solid, ini bisa tergerus oleh alur zaman. Tetapi Amazon ini mampu untuk meredam, mampu untuk berkompetisi dalam dunia terutama di era teknologi dan digital ini. Bagi yang kelima, kesimpulan. Nah, ini menjadi kesimpulan sekaligus penutup Bapak Ibu dan teman-teman. Dari studi kasus Amazon ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan tidak boleh dipandang sebagai pengeluaran, melainkan sebagai investasi strategis. Ini yang dilakukan oleh perusahaan skala besar yang kita sebut Amazon. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama di nasional ya, atau perusahaan startup, perusahaan yang masih berdiri, bahwa mereka selalu mengukur bahwa pelatihan dan pengembangan itu masuknya dalam pengeluaran. Tapi dalam Amazon di sini ini menjadi investasi yang besar, investasi yang berharga bagi pengembangan sumber daya manusianya. Nah, untuk melatih itu ya memang menggunakan biaya. Ya, di biaya itu sudah ada sendiri dalam pengembangan yang disebut investasi. Amazon menyebutkan bahwa dengan menggunakan pendekatan teknologi, menyediakan pelatihan yang relevan dan fleksibel, menyelaraskan pelatihan dan karir, maka berhasil meningkatkan produktivitas, ya, retensi karyawan, dan keunggulan dan kompetitif bagi karyawan. Ini kesimpulan dari perusahaan skala besar Amazon. Yang saya garis bawahi tadi ada 3 ya. Jadi Amazon ini memberikan investasi strategis dalam pengembangan sumber daya manusianya, tentu dengan cara dan sistem yang sudah saya jelaskan tadi. Ada 3 yang menjadi dasar: menggunakan pendekatan teknologi, menyediakan pelatihan yang relevan dan fleksibel. Yang ketiga, menyelaraskan pelatihan dengan karir. Jadi sudah ada basis pos-pos karirnya sendiri yang nanti bisa berkembang atau diambil sesuai dengan kemampuan dan keterminatannya. Lalu organisasi manapun, baik besar maupun kecil, dapat belajar dari prinsip ini. Nah, kita melihat bahwa kuncinya adalah komitmen jangka panjang ini sebagai investasi strategis untuk membangun sumber daya manusianya. Karena pada akhirnya sumber daya manusia inilah yang menjadi fondasi dari semua pencapaian sebuah organisasi. Jadi sumber daya manusia ini yang menjadi fondasi dari semua pencapaian dari organisasi. Di sini kesimpulannya adalah di perusahaan sekelas atau setara dengan Amazon. Terima kasih atas perhatian Anda, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga dengan paparan ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda
dalam merancang strategi pelatihan dan pengembangan di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan dan waktu yang sama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.